sahlah. Ya, dia adalah bahasa yang mudah. Wa Hamzah ma lughatu. Dan Hamzah, apa bahasanya dia? Dia ngomong apa? Lughatuhu al-yabaniyah. Wa hiya lughatun sa'bah. Bahasanya dia adalah bahasa Jepang. Dan bahasa wahiyah dan itu adalah bahasa yang sulit. Nah, lawannya sahlah adalah sa'bah. Sa'bah artinya sulit. Nah, kata dia bahasa Jepang itu sulit. Nah, ingat di sini al-yabaniyah artinya bahasa Jepang. Terus untuk bahasa Indonesia kita bilang al-Indonesiyah, bahasa Malaysia al-Maliziyah, bahasa apa lagi? Bahasa Cina as-Siniyah hakadha. Kayak gitu ya, tinggal kita tambahin ya sama ta marbutah setelah nama setelah nama negaranya gitu. Nah, aina abuka ya Muhammad? Di mana bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Huwa tabibun syahir. Ayahku di Kuwait. Kuwait adalah salah satu negara Arab di Khalij atau di Teluk Arab di apa namanya timurnya Saudi ya, di timurnya Saudi, di selatannya Irak. Huwa tabibun syahir. Dia adalah dokter yang terkenal. Syahir terkenal. Jadi kita bisa bilang syahir atau masyhur untuk terkenal ya. Kita bisa bilang masyhur. Kayak bahasa Indonesia kan masyhur itu artinya terkenal juga. Itu diambil dari bahasa Arab, masyhur, terkenal. Wa aina ummuk, dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwait. Hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunak. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Ma'ah bersama. Bersama ayahku. Hiya mudarrisatun hunak. Dia adalah guru di sana. Jadi ibunya guru di Kuwait. Adzahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Adzahabta, apakah kamu pernah pergi? Nah, Naam, zahabtu. Iya, saya pernah pergi ke sana. Zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Zahabtu, saya telah pergi. Nah, wazamiluk, aina abuhu? Temanmu, di mana bapaknya? Waduh, ini orang kepo banget ya sampai bapaknya temannya ditanya juga. Abuhu fil Yaban, huwa tajirun kabir. Bapaknya ada di Jepang. Dia adalah pedagang yang besar. Maksudnya pedagang ini ya, apa namanya? Pedagang yang kaya gitu loh. Jadi kita bilang pedagang besar kayak imam, kita bisa bilang imam besar gitu. Maksudnya udah sepuh terus emang ilmunya banyak seperti itu. Alaka akhun ya Muhammad? Alaka akhun ya Muhammad? Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Muhammad? Nah, kan ini ya misalnya kita bilang apa Muhammad punya pulpen. Kita bilang li Muhammad kolam. Nah, li Muhammad kolam. Nah, li-nya ini kita ganti jadi la fathah. Ya, jadinya alaka la. Di sini laka. Alaka akhun ya Muhammad. Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Muhammad? Naam. Iya. Li akhun wahid. Saya punya satu saudara laki-laki. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Nah, Usama ini nama laki-laki ya, walaupun di belakangnya ada tak marbutoh, tapi dia nama laki-laki. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah, dan dia sedang di sini bersamaku di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidah, dan saya punya saudara perempuan satu. Ismuha Zainab, namanya Zainab. Wahia fil Iraq ma'a zawjiha, dan dia ada di Irak bersama suaminya. Zauj, pasangan ya. Bisa untuk istri juga zauj ini. Akan tetapi apa namanya di sini yang jelas maknanya bersama, maksudnya maknanya adalah husband, apa suami, nah suami. Karena di sini Zainab nggak mungkin istri. Zaujuha muhandis, suaminya adalah insinyur, engineer. Nah, a'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil ya akhi? A'indak, apakah kamu punya? Indaka, kamu punya. A'indaka, apakah kamu punya? La, ma indi sayyarah. Indi darrajatun ham. Indi darrajatun.
Saya punya sepeda. Darrajah sepeda. Hamzah indahu sayyarah. Hamzah dia yang punya mobil. Jadi Hamzah punya mobil begitu. Oke, tamarin exercises latihannya. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Answer the following questions. Oke, di sini ada insyaallah ada 22 pertanyaan ya. Nah, ini saya yang jawab aja ya. Maksudnya kita perhatikan, kita jawab bareng-bareng. Tapi ini karena pertanyaannya pribadi, nama semuka, nama siapa, berarti ini saya aja maksudnya. Pertama, Mas Muka, jawabannya Ismi Rayhan. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Amerika. Ana min Amerika. Saya dari Amerika. Ma lughatuka? Ma lughatuka? Lughati al-Injiliziyah. Bahasa saya bahasa Inggris. Al-Injiliziyah bahasa Inggris. Oke, bisa saya ganti di sini. Al-Injiliziyah. Nah, ini Al-Injiliziyah artinya bahasa Inggris. Al-Injiliziyah. Aina abuka? Abi fil bait. Abi fil bait. Aina ummuka? Ummi fil bait. Fil baiti aidan. Ummi fil baiti aidan. Alaka akhun? Na'am. Li akhun. Atau li akhun wahid. Alaka ukhtun? Alaka ukhtun? La. Ma indi ukhtun. Saya nggak punya saudara perempuan. Contoh aja ya. A'indaka sayyarah? La. Ma indi sayyarah. A'indaka darrajah? Na'am. Indi darrajah. A'indaka qalam? Na'am. Indi qalam. A'indaka daftar? La. Ma indi daftar. Daftar artinya notebook atau buku tulis ya. A'abuka tajirun? Na'am. Abi tajirun. Min aina Muhammad? Muhammad minas Saudiyah. Muhammad minas Saudiyah. Muhammad dari Arab Saudi. Nah, As-Saudiyah Arab Saudi. As-Saudiyah. Oke, kita ini As-Saudiyah. Nah, As-Saudiyah artinya Arab Saudi. Ma lughatuhu? Apa bahasanya dia? Lughatuhu al-Arabiyyah. Bahasanya dia bahasa Arab. Aina abuhu? Di mana bapaknya? Abuhu fir Riyadh. Abuhu fir Riyadh. Bapaknya ada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Nah. Aina ummuhu? Ummuhu fi Jeddah. Fi Jeddah. Ibunya fi Jeddah. Fi Jeddah. Min aina Hamzah? Hamzah min Malaysia. Ma lughatuhu? Lughatuhu al-Malayuwiyah. Al-Malayuwiyah bahasa Melayu. Nah. Aina abuhu? Abuhu fi Indonesia. Aina Zainab? Zainab fi Pakistan. Aina zawjuha? Zawjuha fil Hind. Azawjuha mudarris? Na'am, zawjuha mudarris. Oke, sebentar. Banyak ya. Kita lanjut. ضع في الفراغ فيما يلي الضمير هو أو ها. Fill in the blanks with the suitable possessive pronouns. Oke, jadi di sini kita disuruh ngisi antara hu dengan ha. Nah, ingat dhamir hu itu untuk
kepemilikan laki-laki, dia laki-laki. Kalau ha untuk kepemilikan perempuan. Contohnya kayak tadi yang kitabuhu, nah, ismuhu, ismuha, seperti itu. Hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Nah, nomor 1. Hadhil bintu thalibatun. Anak perempuan ini adalah siswa atau siswi. Ismu, hu atau ha? Jawabannya adalah ha. Ismuha. Nah, karena ini bintun, anak perempuan ya. Jadi ismuha untuk perempuan pakai ha. Ismuha Zainab, namanya Zainab. Muhammadun tabibun. Wabnu hu ya. Jawabannya na'am hu, wabnuhu. Oke, wabnuhu. Karena Muhammad laki-laki, jadi kita bilang wabnuhu muhandisun. Muhammad tabib, wabnuhu muhandisun. Muhammad adalah dokter dan anak laki-lakinya adalah insinyur. Hadzal rajulu tajirun kabir. Lelaki ini adalah pedagang yang besar. Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Namanya Abdullah. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Aminah di kamar dan ibunya di dapur. Wa ummuha, karena Aminah perempuan. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah adalah dokter dan saudara perempuannya adalah perawat. Mumarridah perawat atau suster. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Nah, zamiluhu. Karena Muhammad perempuan. Muhammad keluar dari kelas dan temannya keluar bersamanya. Nah, lanjut. هات 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. Okay, from the 5 question. Oh, ini suruh bikin pertanyaan nih. Kayak contohnya sama kayak ini. A'indaka qalamun? Na'am, 'indi qalamun. Ya, gampang ini ya. Contohnya kayak a'indaka baitun? Na'am, 'indi baitun. A'indaka miftahun? Na'am, 'indi miftahun. A'indaka zawjun? Na'am, 'indi zawjun insyaallah. Baik, lanjut. Hat bi 5 as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Sama juga. A'indaka qalamun? Cuma dia tadi kan yang pertama jawabannya na'am atau iya dia punya. Tapi kalau yang ini enggak punya. Contohnya a'indaka mazra'atun? La, ma 'indi mazra'atun. Mazra'ah artinya adalah sawah. Contoh lain, a'indaka madrasatun? Apakah kamu punya sekolah? La, ma 'indi madrasah. Amal mayali, learn possessive pronouns. Oke, na'am. Jadi di sini kita dikasih ada 4 dhamir ya untuk kepemilikan dari kata baitun. Pertama ada baiti. Baiti ditambah dia belakangnya artinya adalah rumah saya. Nah, jadi yang belakangnya ya itu untuk saya. Baiti rumah saya. Baituka rumah kamu untuk laki-laki. Baituha rumahnya dia untuk perempuan. Baituhu rumahnya dia untuk laki. Nah, lanjut. أضف الأسماء الآتية من المتكلم والمخاطب والغائب والغائبة كما هو موضح في المثال. Oke, nah ini gampang ya, tinggal kita ikutin aja yang atas. Ini ada qalamun, hadza qalami, hadza qalamuk, hadza qalamu, hadza qalamuha. Kitabun, hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha. Sarir, hadza sariri, hadza sariruk, hadza sariruh, hadza sariruha. Nah, kita lanjut ya. Ini gampang. Mungkin kita bisa bahas ini aja ya, apa namanya? Artinya. Sarir, kasur, kitab, buku. Ismun nama. Mindilun, sapu tangan. Mindil, sapu tangan. Ibnun, anak laki-laki. Atau ibn. Seperti kita bilang misalnya sanad
untuk ini ya, keturunan kita bilang misalnya Fulan bin Fulan. Nah, itu artinya adalah Fulan anak laki-lakinya Fulan gitu. Dan Fulana binti Fulanah contohnya lagi. Itu Fulanah anak perempuannya Fulan. Gitu. Nah, sayyarah mobil, miftah kunci, yadun tangan. Iqra baca. Li, laka, lahu, laha. Oke, di sini li artinya adalah aku punya. Nah, sama kayak indi ya. Jadi cara kita ngomong saya punya itu ada indi sama li. Misalnya indi qalamun dan li qalamun. Artinya sama, saya punya pulpen. Akan tetapi penggunaannya agak berbeda sedikit. Setahu saya ala haddi ilmi kalau kita pakai li itu apa namanya? Bendanya yang kita sebut itu ada lagi sama kita gitu. Misalnya saya lagi ketemu teman di kelas gitu. Li qalamun. Saya punya pulpen, pakai li. Nah, berarti pulpennya lagi ada sama saya gitu. Tapi kalau misalnya saya bilang indi qalamun, artinya saya punya pulpen, tapi pulpennya bisa jadi saya tinggal di rumah gitu lagi nggak sama saya. Yang penting intinya saya punya gitu, ngasih tahu ke temannya seperti itu. Nah, laka milikmu untuk laki-laki. Lahu miliknya untuk laki-laki. Laha miliknya untuk perempuan. Li ukhtun wahidah. Saya punya satu saudara perempuan. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? La, mali akhun. Tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Ukhti laha tiflun saghir. Ukhti, saudara perempuanku, dia punya tiflun saghir, punya anak kecil. Tiflun, anak, saghir, kecil, anak kecil. Kita punya dede bayi lagi kan. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Teman saya, dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naqul indi kitab wa naqul li akhun. Oke, kita bisa bilang indi kitab dan kita bisa bilang li akhun. Saya punya buku dan saya punya saudara laki-laki. Ma'a, oke. Learn the use of ma'a with, note that it occurs as mudhaf. Nah, kharaja Hamidun ma'a Khalid. Ma'a artinya adalah bersama atau with ya dalam bahasa Inggris. With ini bersama dan ma'a ini dia posisinya kalau dipakai di suatu jumlah atau di suatu kalimat kita bilang dia adalah mudhaf. Nah, jadi bukan apa namanya bukan seperti indi atau li yang dimana kata setelah indi atau li itu dia dhammah. Nah, kalau kata setelah ma'a, dia akhirnya kasrah. Karena dia mudhaf ilaih. Di bagian kelima itu ya. Itu tentang kepemilikan. Contohnya kayak Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Nah, sama juga kayak gini. Ma'a Muhammadin. Bersama Muhammad. Contohnya gitu ya. Nah, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Ma'a Khalid. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Tabib pergi bersama muhandis. Jalasal mudarrisu ma'al mudir. Guru itu duduk bersama mudir, sama mudir. Kepala sekolah, post manager, apalah pokoknya mudir eksekutif lah. Di suatu syarikat atau di suatu company. Nah, man ma'aka ya Ali? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Man ma'aka? Siapa bersamamu? Maksudnya siapa yang bersamamu Ali? Ma'i zamili. Yang bersamaku, temanku. Yang bersamaku ini adalah temanku. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah bersamanya ini apa namanya? Suaminya. Maksudnya adalah yang bersama Aminah adalah suaminya. Kharaja abi minal bait. Ayahku Abi keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu? Siapa yang keluar bersamanya? Bersama abinya. Nah, ma'ahu kalau untuk perempuan ma'aha. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Ammun adalah paman. Paman dari pihak bapak.
Oke, ini cuma diulang aja. Oh ya, nah, jadi oke. Skip aja ya. Iqra'il oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, nggak semuanya yang akhiran tak marbutoh itu adalah kata muannas atau feminim. Tapi ada juga yang akhiran dan tak marbutoh, akan tetapi dia itu muzakkar. Yaitu contohnya ini, nama-nama laki-laki yang akhirannya tak marbutoh. Contohnya Hamzah, Thalhah, Usamah, Muawiyah, Ikrimah. Ini semua nama laki-laki. Tapi akhirannya tak marbutoh. Dan nama laki-laki yang akhirannya tak marbutoh, dia akhirannya bukan dhammatain, akan tetapi dhammah biasa. Nah, kalau misalnya di sini kita bilang Muhammadun, tapi di sini kita bilang Hamzatu, bukan Hamzatun. Karena kalau Hamzatun salah. Nah, itu. Oke, nah. Ad-darsul hadi asyar, pelajaran ke-11. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran 11, apa ada pertanyaan untuk pelajaran 10 tadi? Sekalian kita tarik nafas dulu. Alhamdulillah. Apa ada pertanyaan? Apa ini kok nggak bisa dibuka ini? Ini di chat ada apa nih? Kok nggak bisa dibuka chatnya ya? Oh, nah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita langsung ya lanjut. Ad-darsul hadi asyar. Pelajaran ke-11. Baiti, rumahku. Mantap ini ada. Oke deh, silakan satu orang baca. Tafadhal Akh Farid. Oke, peserta yang mau baca silakan raise hand dulu. Oke, Jumadil awal. Oke, silakan ke Tafadhal akhi Jumadil awal. Di unmute dulu Pak, bagian bawah kiri. Oke, udah ada suaranya Pak. Hadza bait. Tadi udah mulai baca. Tafadhol. Silakan Pak. Nah, tafadhal baca. Ayo Pak, Jumadil awal. Ad-darsul hadi asyara. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadza sariri. Wa hadza kursiyyi. Wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadhihi ghurfatu akhi wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi.
Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam, barakallahu fik. Ahsanta ya Jumadil awal. Naam. Na'ti ila asy-syarh. Kita jelaskan. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjid. Rumahku di depan masjid. Amam di depan. Baiti jamil. Rumahku bagus, indah. Jamil, indah. Fihi hadiqatun saghirah. Di dalamnya ada taman kecil. Fihi, di dalamnya, di dalam rumah itu maksudnya, di dalamnya ada hadiqah saghirah, taman kecil. Hadhihi ghurfati. Ini adalah kamarku. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya, nah, tadi fihi, sekarang fiha. Kenapa? Karena sebelumnya fihi untuk laki-laki ini, karena balik lagi ke baitnya ini. Fihi di dalam rumah. Nah, rumah itu kan mudzakkar, jadi kita bilang fihi. Nah, kalau yang ini fiha untuk perempuan. Kenapa? Karena ghurfah. Nah, ini kan sebelumnya ghurfah. Ghurfah itu akhirnya tak marbuthah, dia muannas. Kamar ya, artinya kamar. Nah, jadi kita bilang fiha, di dalamnya ada jendela yang besar. Nafidatun kabiratun, jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilah, dan kipas angin yang indah. Kipas angin yang bagus. Ya, oke, begitulah maksudnya. Mirwahah, kipas angin. Hadza sariri wa hadza kursiyyi. Ini adalah kasurku dan ini adalah kursiku. Wa hadza maktabi, dan ini adalah mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktab. Jamku dan pulpenku dan bukuku ada di atas meja. Na'am. Wa haqibati tahta al-maktab, dan tasku ada di bawah meja. Tahta di bawah ya. Tahta di bawah. Nafidhatu ghurfati maftuhah atau maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Asal katanya maftuh ya, maftuh artinya terbuka, tapi karena nafidah adalah muannas, jadi kita bilang maftuhah ditambah tamatullah di belakang. Nah, hadhihi ghurfatu akhi, dan ini adalah kamar saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu adalah kamar saudara perempuanku. Atau adik ya. Ghurfatu akhi kabirah. Kamar saudaraku besar. Wa ghurfatu ukhti saghirah. Dan kamar saudara perempuanku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudara laki-lakiku ada di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakh. Dan kamar saudara perempuanku ada di depan apa? Matbakh, di depan dapur. Nah. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Saya punya saudara laki-laki satu, namanya Usamah. Wali ukhtun wahida ismuha Su'ad. Dan saya punya saudara perempuan satu, namanya Su'ad. Nah, Su'ad nama orang Arab ya. Su'ad itu untuk perempuan. Nah, walaupun kedengarannya dalam bahasa Indonesia itu kayak nama laki-laki ya, Su'ad. Tapi dalam bahasa Arab, Su'ad itu nama perempuan. Nah, Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Abi dan ummi ada di kamar yang besar itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya sayang atau cinta abi dan ummi, dan saya sayang atau cinta wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya cinta kepada saudara-saudari saya. Nah. نعم درسنا أبو رفيق تفضل. شكرا على انضمامك لهذا اللقاء. نعم. الدرس اوكي. اقرأ واكتب. read and write. رقم 1. من في هذا البيت. من في هذا البيت. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Fihi Hamid. Di dalamnya ada Hamid. Fihi seperti yang tadi saya jelaskan.
Fihi itu artinya adalah di dalamnya. Asal katanya adalah fi dan huwa. Nah, ini asalnya adalah fi plus huwa. Nah, fi plus huwa sama dengan fihi. Fi artinya di dalam, huwa artinya dia untuk laki-laki. Jadi fihi adalah di dalamnya, di dalamnya. Jadi fihi di sini maksudnya di dalamnya, maksudnya di dalam al-bait ini, di dalam rumah. Fihi hamid, di dalamnya ada hamid. Madza fil haqibah? Madza fil haqibah? Apa yang ada di dalam tas? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Di dalamnya, nyahnya, nya yang ini balik lagi ke haqibah. Balik lagi ke haqibah, makanya dia pakai ha. Karena haqibah muannas. Di dalamnya ada bukuku, pulpenku, dan buku tulisku. Man fis sayyarah? Siapa yang di dalam mobil? Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Di dalamnya ada abi, ummi, akhi, ukhti. Nah, di dalam mobilnya. Man fi masjidil jami'atil an? Siapa yang ada di dalam masjid kampus sekarang? Masjidil jami'ah artinya adalah masjid kampus. Al-an, al-an artinya adalah sekarang. Al-an sekarang. Nah, ya. Ini al-an artinya sekarang. Ma fihi ahad. Nah, kalau misalnya nggak ada siapa-siapa, jawabannya ma fihi. Kayak misalnya indi saya punya, ma indi saya nggak punya. Nah, fihi di dalamnya ada. Nah, kalau ma fihi di dalamnya nggak ada. Jadi ma fihi ahad, di dalamnya nggak ada siapa-siapa. Ahad di sini artinya seseorang ya. Nah, jadi ma fihi ahad tidak ada seseorang di dalamnya. Tidak ada siapa-siapa. Nah, nomor 5, man fi hadhil ghurfah? Siapa yang ada di dalam kamar ini? Fihal mudir. Di dalamnya ada mudir. Naam. Azunnu wadih. Saya kira jelas ya ini semua. Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Saya cinta abi dan ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadi. Uhibbu Allah. Uhibbu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu al-lughat al-arabiyyah. Naam, itu ini aja ya. Ad-dars tsani 'ashar, pelajaran ke-12. Oke, nah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut pelajaran terakhir pada malam ini? Semoga jelas semuanya ya. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal, idza kana ladaykum su'al fas'alu. Is'alu qabla an tus'alu. Tanya sebelum kalian ditanya. Mending aduh. Nah. Saya mau ngomong apa ya lupa. Oke, lanjut aja. Bismillah. Ad-dars tsani 'ashar. Oh, ada percakapan lagi ini. Nah, Akh Farid 2 orang nih bisa nih karena pendek-pendek. Insyaallah nggak makan waktu banyak. Oke, yang mau Silakan yang 2 orang bisa raise hand untuk baca. Ini baca hiwar, silahkan raise hand ya seperti biasa. Kak Afat nggak apa-apa ya? Yang mau baca silahkan raise Oh, hand. gimana Farid? Belum ada Ustaz Ilham. Ada? Oh, ada nih di majelis. Oke, kalau nggak ada, Oke, Jumadil awal sama Akfarid. Oke, bentar. Oke, Al-Akh Jumadil awal mau yang bintang 1 atau yang bintang 2? Waduh. Kayak pangkat ya. Bintang 1 ya. Oke, siap. Ayo, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka ya bint?
Ana bi khairin walhamdulillahi. Min aina anti? Ana min Suriya. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Wa aina ummuki? Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wilada. Wa man hadhil fatatu allati ma'ak? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, Sini azamilatu hiya. Atau antum pakai buku ya? la, ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatil tsanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. ومن هذا الطفل الذي معك. Oke, yang tadi waman ya. Waman hadha tiflul ladzi ma'aki. Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. Ummuki fil baitil an? La, dhahabat ilal mustashfa. نعم ذهبت إلى المستشفى صحيح. بارك الله فيكما يا أخ فريد وأخ جمال الأول. نعم دعنا نشرح هذا الدرس. يبدو أن هذا الدرس سهل جدا. Ini kayaknya gampang ya. Cuma ngulang-ngulang dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada tambahan tapi cuma 1-2. Jadi kita singkat aja bahasnya. Ini sebenarnya percakapannya cocoknya untuk perempuan ya. Nah, agak aneh tadi dengar Akh Farid sama Akh Jumadil awal itu kaifa haluki ya bint wa min aina anti. Nah, ini cuma percakapan aja santai. Kaifa haluki ya bint? Apa kabar? Nah, ya bint. Ya, anak perempuan, ya bint, ya girl gitu kan maksudnya kayak manggil aja gitu. Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Suriah. Saya dari Suriah. Nah, dari Suriah. Masmuki? Ismi Aminah. Aina abuk? Oke, untuk ini ya, untuk baca percakapan, usahakan untuk intonasi itu tergantung dengan pernyataan atau pertanyaan gitu. Kalau pertanyaan kita ayunkan, naikkan intonasi kita di akhir. Kalau misalnya pernyataan didatarin aja. Contohnya kayak Aina abuk? Nah, di mana bapakmu? Gitu kan. Kalau misalnya kita datar Aina abuk? Nah, itu kayak bukan nanya itu. Bukan pertanyaan akan tapi lebih terdengar seperti pernyataan. Nah, jadi intabihu fil naghmah. Jadi perhatikan intonasinya ya. Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Bapakku di sini di Madinah Munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Dia adalah mufattish. Mufattish itu apa ya? Pengkoreksi atau pengawas, mengkoreksi. Saya nggak tahu ini maksudnya apa ya. Cuma mufattish itu asal katanya fattasya yufattishu, artinya adalah pengecekan ya. Mengecek. Jadi mufattish itu orang yang ngecek. Maksudnya
Saya juga nggak paham ya maksudnya apa. Pengawas sekolah ada. Pengawas ya. Nah, Iya, pengawas sekolah. oke, syukran, pengawas. Apa? Nah, Mufattishun fil madrasati tsanawiyah. Dia adalah pengawas di SMA. Nah, madrasah tsanawiyah dalam istilah bahasa Arab itu adalah SMA ya, SMA. Tapi kalau di kita madrasah tsanawiyah itu MTS atau setara dengan SMP ya, SMP. Jadi jangan apa namanya? Jangan bingung nanti kalau misalnya lagi ngomong sama orang Arab, misalnya antum talib SMA atau pelajar SMA, maka bilang madrasah tsanawiyah. Ana talib fi madrasah tsanawiyah. Jangan bilang madrasah aliyah. Karena kalau madrasah aliyah itu apa ya? Kayak ma'had ya, hitungannya kayak institut atau bisa jadi ini juga apa namanya kampus juga gitu loh. Karena aliyah di sana itu artinya kan pendidikan yang tinggi, jadi perguruan tinggi hitungannya. Nah, SMA madrasah tsanawiyah istilah bahasa Arab ya. Nah, wa aina ummuk? Hiya aidan huna. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Dia adalah dokter di rumah sakit persalinan. Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Al-wiladah itu artinya kelahiran. Bahkan mustashfal wiladah, rumah sakit kelahiran kan nggak ada istilah Indonesianya. Istilah Indonesianya rumah sakit bersalin. Nah, wa man hadhihi al-fatatu allati ma'ak hiya ukhtuk, dan siapa apa namanya? Kan fata itu pemuda, kalau fatat untuk perempuan. Itu pemudi. Pemudi agak kurang enak kedengaran ya. Mungkin remaja lah ya, remaja putri. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'ak, dan siapa remaja yang bersamamu ini? Ahya ukhtuk, apakah dia saudaramu? La, hiya bintu ammi. Tidak, dia adalah sepupuku. Bintu ammi adalah sepupu. Bintu ammi artinya sebenarnya literalnya atau harfiahnya adalah anak perempuan pamanku. Ya kan? Anak perempuan pamanku. Ya berarti artinya adalah sepupu. Gitu kan? Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimah. Azamilatuki hiya, apakah dia teman sekelasmu? La, Ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatil tsanawiyah. Tidak, saya masih di SMP. Di al madrasatul mutawassithah ada sekolah menengah, maksudnya adalah SMP. Saya di SMP dan dia itu ada di tsanawiyah, ada di SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? La, mali ukhtun, saya tidak punya saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Na'am, li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ah. Iya, saya punya saudara laki-laki yang oh di sini akhun kabir, maksudnya kakak abang lah, abang laki-laki. Saya punya abang dan dia adalah talib fil jami'ah, adalah mahasiswa di suatu kampus. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'ak, dan siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi, dia adalah keponakanku. Ibnu akhi adalah anak dari saudara laki-lakiku, berarti keponakan. Masmuhu, ismuhu Sa'ad. Namanya Sa'ad. Afil baiti ummukil an. Apakah ibumu ada di rumah sekarang? Al-an tadi kita udah bahas, sekarang artinya. La, dhahabat ilal mustashfa. Tidak, dia tadi pergi ke rumah sakit. Nah, di sini perhatikan dhahabat. Dhahabat. Ini. Dhahabat. Dhahabat artinya dia telah pergi untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, dhahabat. Dhahabat, pakai ta. اقرأ واكتب كيف حالك يا أبي كيف حالك يا أمي كيف حالك
Nah, afwan tadi kok ini. Baik, lanjut. Pertanyaan saya jawab nanti ya. Di sini udah ada pertanyaan. Nah, bagus-bagus pertanyaannya, nanti saya jawab. Ustaz Royhan, Ini kita mungkin skip tambahannya aja ya. ini Nah, dibaca peserta, boleh? apa? Ada yang raise hand. Oke, boleh. Oh, ada yang raise hand. Tafadhol, siapa? Ya. Oke, Zuldi Andri, tafadhol. Tafadhol ya Zuldi Andri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Waalaikumsalam akhi? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Doaman insyaallah. Kaifa Tafadhol haluka ya antum? akhi. Ana tamam. Ah. Sihha wal afiyah alhamdulillah. Yalla. Saya bisa baca ini Ustaz? Nah, Boleh. tafadhol iqra. Baca. Oh, ya. Yang dari nomor 1 Ustaz ya? Ya. Oke. Kaifa haluka ya abi? Terjemah Ustaz? Boleh. Enggak usah. Boleh. Ah. Bagaimana kabarmu ya ayahku? Wah, insyaallah. Kayak drama gitu ya. Nomor 2 ya Ustaz. Nah, tafadhol. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu ya ibuku? Nomor 3. Aina abuka ya Zainabu? Aina abuki ya Zainabu? Di mana bapakmu ya Zainab? Beda ya? Antum baca di mana? Afwan. Ya, Ustaz. Antum Nomor baca 3. di Zoom Meet-nya atau baca di buku tuh? Enggak, di Zoom ini yang digambar yang antum kirim, Ustaz. Nomor 3, Aina Ya. benuki. Oh. Bacanya langsung, Ustaz. Berarti. 6. Ainab nuki. Gimana Ustaz bacanya? Apa? Iya, betul kayak gitu. Ainab nu ya? Nah, Oh ya, apa? Alhamdulillah. Ainab nuki ya Zainabu. Di mana anakmu ya Zainab? Zahaba ilal masjidi. Dia telah pergi ke masjid. Nomor 4. Aina bintuki ya Aminah? Di mana anak perempuanmu ya Aminah? Zahabat ilal madrasati. Dia telah pergi ke sekolah. Nomor 5. Liman hazihi sahatal jamilatu? Liman hazihi sa'atal jamilatu? Milik siapa? Tunis. Aywa, tu dhammah. Oh ya. Liman hazihi sa'atun al jamilatu? Milik siapa jam yang cantik ini? Nah, Ahya laki ya Fatimah tu? Apakah milik kamu ya Fatimah? Ustaz? nah, lanjut. Itu masih ada lagi. Oh ya. Naam. Hiya li. Betul. Dia milikku. Naam, sahih. Ahsanta ya man? Zuldi Andri ya. Zuldi Andri. Ya, Naam, jawaban ya, betul semua. Sahih. Oke, ini sekilas saja ya. Aqalamuka hadza ya Muhammad? Apakah ini pulpenmu ya Muhammad? La, hadza qalamuka anta. Tidak, ini adalah pulpenmu. Nah, di sini ada qalamuka anta. Nah, qalamuka itu artinya pulpenmu, tapi di sini ada anta. Maksudnya apa? Jadi pulpenmu kamu gitu. Enggak, di sini maksudnya adalah penekanan ya atau takkid. Hadza qalamuka anta. Ya, ini pulpen ente gitu, maksudnya tekanan aja gitu. Nah, lanjut.
Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudir. Mobil yang indah itu yang keluar dari sekolah sekarang, yang sekarang keluar dari sekolah, lil mudir, milik mudir. Amuhandisun anta ya sayyidi? La ana tabib. Apakah kamu insinyur? Ya sayyidi. Ya, Pak gitu loh. Kayak sayyidi itu kayak penghormatan gitu loh. Ya sayyidi gitu. La ana tabib. Ya, saya dokter, saya bukan insinyur. At-tabibatun anti ya sayyidati. Nah, sayyidi untuk laki-laki, Pak kayak Pak gitu ya. Kalau sayyidati untuk perempuan, Bu kayak Bu. Apa ya? Apakah Anda dokter, Bu gitu? La ana mudarrisah. Tidak, saya adalah guru. Nah, اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Oke, misal contohnya aina qalamuka ya abi? Aina qalamuki ya ummi? Wah, ini gampang banget ya. Tinggal diganti awalnya untuk laki-laki, diganti untuk perempuan. Qalamuka jadi qalamuki. Coba contoh ini aindaka qalamun ya Muhammad? Aindaki qalamun ya Aminah? Aina baituka ya sayyidi? Aina baituki ya sayyidati? Nah, saya rasa ini terlalu mudah ya, insyaallah. Tinggal diganti aja kaki-kaki gitu. Annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Kharaja Muhammadun minal bait, kharajat Aminatu minal bait. Ini lumayan ya. Sama juga dari laki-laki pindahin ke perempuan. Tapi kan kalau tadi itu dia dhamir ini ya, dhamir untuk kepemilikan. Nah, kalau sekarang ini dia dhamir untuk fi'il atau dhamir untuk kata kerja. Kharaja telah keluar untuk laki-laki. Kharajat telah keluar untuk perempuan. Kharaja Muhammadun minal bait. Muhammad telah keluar dari rumah. Kharajat Aminatu minal bait. Aminah telah pergi telah keluar dari rumah. Nah, uridu wahidan an yaqra wa yujib ala hadhihi al-as'ilah. Oke, saya perlu satu orang untuk membaca dan menjawab pertanyaan ini. Nah, tafadhal ya Akh Farid. Dipilih. Ayo, peserta yang mau baca silakan raise hand. Nggak perlu diterjemahkan ya, langsung aja. Oke. Al-Akh Muhammad Nur Hidayat. Tafadhol di unmute. Oke, udah tersambung. Tafadhal ya Muhammad Nur Hidayat. Dari nomor 1 Ustaz. Nah, nomor 1 rakam 1 ila rakam 4. Nomor 1 sampai nomor 4. Zahabal mudarrisu ilal fasl. Zahabat mudarrisu ilal fasl. Zahabat abi ilal mustashfa. Afwan, zahabat. Ulang. Iya. Afwan. Zahaba abi ilal mustashfa. Yang nomor 1 ulang jawabannya. Oh, zahabat mudarrisu ilal fasl. Zahabat al-mudarrisatu. Nah, ingat diganti jadi perempuan ya. Oh, na'am. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasl. Nomor 2, zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasa talib tashfa. Ya, nah, pertama sin, yang kedua baru shin. Mustashfa. Nah, ayo Mustashfa. Pelan-pelan. Mustashfa. Ayo, sahih. 100%. Ayo, sahih. Lanjut. Akmil. Jalasa at-talibu fil fasl. Jalasat at-talibatu fil fasl. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Bagus, lanjut. Ta'ammal ma yali, jalasat at-talibatu.
Oke, jalasat at-talibatu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya ada sini ada tak marbuto afwan. Ada tak sukun di sini, tak maftuhah yang sukun, jalasat terus depannya ada alif lam, maka taknya berubah jadi kasrah ya. Jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Sebenarnya bisa diputus ya, misalnya jalasat at-talibatu. Nah, akan tetapi lebih bagus dan akan terdengar lebih fasih jika kita bilang jalasatit talibatu. Nah, labas. Iqra'il jumal al-atiyah. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-an? Siapa remaja yang keluar dari rumahmu sekarang? Huwa ibnu ammi, dia adalah sepupuku. Manil fatatul lati kharajat min baitikal an? Ya Muhammad. Siapa remaja perempuan yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad? Hiya bintu khalati. Oke, langsung aja kita ini ya. Fokus di kata-kata yang berwarna biru ini. Nah, ada alladzi, ada allati, ada alladzi dan ini baru alladzi dan allati ya. Alladzi dan allati artinya adalah yang. Nah, yang. Contohnya kayak ini, remaja yang keluar dari rumahmu. Nah, alladzi itu untuk muzakkar atau untuk laki-laki ya. Kalau allati untuk muannas. Nah, bisa kita lihat di sini nomor 3. Limanil miftahul ladzi. Nah, limanil miftahul ladzi. Milik siapa kunci yang alal maktab yang ada di atas meja ini? Karena miftah adalah muzakkar, maka kita bilang alladzi bukan allati. Nah, terus nomor 4, limanis sa'atul lati 'ala sarir. Oke. Milik siapa jam yang ada di atas kasur? Nah, karena as-sa'ah muannas, maka kita bilang allati. Nah, bukan alladzi, walaupun alladzi dan allati artinya sama ya. Oke, akmilil jumal al-atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin alladzi aw allati fil farad. Oke, jadi ini ada 10 pertanyaan. Saya butuh 2 orang, Akfarid. Baca 55. Tinggal diisi antara alladzi atau allati ini. Nah. Oke, nomor 1 bonus deh, saya yang baca, saya yang jawab. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Buku yang ada di atas meja adalah punya atau milik guru. Al-kitabul ladzi. Karena kitab adalah muzakkar, maka kita bilang alladzi. Nah, nggak usah diterjemahkan, langsung jawab aja. Nah, nomor 2 sampai nomor 5. Tafadhal ya akhi Farid. Oke, kepada Akh Tafadhal. Zain, tafadhal. Sudah bisa mulai. Nomor 2. Nomor 2, Ustaz. Nah, Al-qalamu alladzi fi haqibati maksurun. betul. Lanjut nomor 3. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-an lit-tabibi al-jadidu. Masya Allah, betul. Al-kalbu alladzi fil hadiqati maridun. Betul. Sahih. Lanjut nomor 5. Al-fata alladzi kharaja minal masjidi al-an ibnul muadzinu. Akmil, lanjut. Tilkal battatu allati tahta syajarati libintul fallahi. Libintil fallah. Libintil fallahi. Al-baitu al-jadidu alladzi al-baitu al-jadidu alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Masya Allah, mumtaz. Oh ya, harus gitu ya. Oke. Yang Udah. Lewat ya. Sulbi Nah, Andri. la basa. Naam, ahsan. Tafadhal. Mulai Ustaz ya. Iya. Nomor Ya. 8. Ad-darsu
ad-darsul lazi ba'da hadzal darsi sahlan jiddan. Sahlun. Manil fatatun lati jalasat amamal mudarrisa. Ia tolibatun min Malaysia. Naam. Lanjut. Alaka tilkal hakibatul lati tahtal maktabati ya Khalid. Al-maktabi. Tahtal maktabi. Alaka tilkal hakibatul lati tahtal maktabi ya Khalidun. La ya li sadiqi Muhammadin. Naam, ahsantum, masyaallah. Barakallahu fiik. Baik, sebelum kita lanjut, kayaknya ada kata-kata yang ini ya, banyak yang baru. Ada pertanyaan, ada yang belum tahu kata artinya. Bisa dijawab Akfarid ya, ini baterainya mau habis, saya mau ngambil charger dulu. Oke, sambil menunggu Ustaz Royhan, sebentar lagi waktunya mau habis. Silakan kepada para peserta yang mau bertanya, nanti boleh langsung atau ditulis di kolom chat ya. Yang mau langsung silakan raise hand, kalau yang chat silakan ditulis di kolom chat. Oke, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz Royhan. Atau ya, bisa ditulis di kolom chat untuk everyone, untuk umum, atau misalnya malu dengan pertanyaannya, ya nggak. Kalau dengan pertanyaannya bisa ke private ke saya aja ya. Tapi kenapa harus malu juga sih kalau nanya ya? Nggak apa-apa sih. Oke. Nah, ini jelas semuanya ya. Oke, saya ini aja ya, terjemahkan kata-kata yang menurut saya agak agak gharib lah gitu. Ini al-kalb, anjing, marid, sakit. Gampang ini ya, aneh ya. Nah ini, al-battah. Al-battah artinya adalah bebek. Tilkal battah, bebek itu. Yang ada di bawah pohon, asyajarah, pohon, tahta syajarah, di bawah pohon. Ada ya di ayat Al-Quran. Fi alladhi yubayinu tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim di surat Al-Fath. Libintil fallah, milik anak perempuannya fallah. Fallah artinya adalah petani. Asy-syari' artinya adalah jalan. Fi dzalika syari' di jalan itu. Lil wazir, milik menteri. Lil wazir artinya wazir artinya menteri. Lagi. Udah itu aja. Nah. Ini udah selesai. Nah. Terakhir sebentar. Al-kalimatul jadidah. Al-ammu, ini kata-kata baru. Al-ammu artinya adalah paman. Nah, ini di sini dijelasin akhul ab, saudara laki-lakinya bapak. Nah, ya maksudnya adalah paman. Al-ammah tinggal tambahin tak marbutoh artinya bibi dari bapak. Al-khal adalah paman dari ibu. Al-khalah bibi dari ibu. Sayyidi, sayyidati, mustashfal wiladah. Sayyidi, sayyidati, bapak atau ibu. Ya, untuk orang yang lebih tua gitu. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Nah, sekarang sesi pertanyaan ya. Ini saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Pertanyaan pertama dari Jihan Rana Mahira. Bismillahirrahmanirrahim, mau bertanya apa tak marbutoh yang digunakan muzakkar hanya pada nama-nama yang disebutkan di layar? Setahu saya, ala haddi ilmi, iya, kata muzakkar
yang dia akhirannya tak marbutoh itu untuk laki-laki aja. Karena sejauh ini saya belum pernah nemu benda mati atau ghairu aqil yang dia itu muzakkar. Belum pernah nemu. Yang tak marbutoh yang akhirannya tak marbutoh tapi muzakkar itu nama orang aja yang saya tahu. Nah, jelas Jihan Mahira? Nah, lanjut. Muhammad Berhidayat, apakah setiap kata tanya yang akhirannya muannas jawabannya akan selalu fiha? Kata tanya yang akhirannya muannas jawabannya selalu. Tergantung pertanyaannya. Fiha ini artinya di dalamnya gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya min aina anti, kan kita nggak jawab fiha gitu loh. Walaupun untuk muannas juga dari mana kamu gitu kan. Nggak mungkin kita jawab fiha di dalamnya gitu kan. Nah, tapi ini kalau misalnya pertanyaannya kayak madza fil haqibah, apa yang ada di dalam tas? Maka jawabannya pasti fiha. Fiha qalamun, di dalamnya ada pulpen. Atau bisa juga kita bilang fil haqibati qalamun. Tinggal kita ulangin pertanyaannya pakai kata ulang gitu ya. Bismillah, Ustadz, Ustadz, bahasa Arab yang kita pelajari ini apakah digunakan untuk umum atau bahasa Arab ada jenis-jenisnya juga? Nah, ini emang pertanyaannya bagus nih. Masih ada orangnya ke? Oke, masih ada orangnya ya. Jadi, bahasa Arab yang kita pelajarin ini namanya fusha. Nah, bahasa Arab betul ada jenisnya. Ada dua. Pertama, ada fusha. Yang kedua ada namanya ammiyah. Fusha adalah bahasa Arab yang kita pelajaran ini, yaitu adalah bahasa resmi. Yang dimana itu kaidahnya diambil dari Al-Quran. Kaidah nahwu dan sorof ya, atau grammarnya, tata bahasanya. Nah, jadi yang kita pelajarin ini para ulama itu mengambil ilmu-ilmu nahwu ini dari Al-Quran. Al-Quran kayak gini, polanya begini, diambil sama mereka, dan akhirnya mereka buat buku nahwu, dan akhirnya jadilah seperti ini yang kita pelajari gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya ammiyah. Ammiyah adalah bahasa pasaran atau bahasa sehari-harinya lah gitu. Kalau kita bahasa Indonesia kan ada bahasa baku dan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Nah, bahasa baku atau bahasa formal ini yang biasa kita pakai untuk pidato atau khutbah itu adalah bahasa fusha ibaratnya. Fusha. Nah, dan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari yang kita pakai itu namanya adalah ammiyah. Saya ketik ya. Ada fusha, ada ammiyah. Fusha. Ini mana ini ya? Oke, ada fusha. Terus ada ammiyah. Ammiyah itu informal. Nah, bedanya apa fusha sama ammiyah? Pertama, fusha itu nggak dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya nanti antum pergi ke negara Arab seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Bahrain, Suriah, Palestina, Irak dan lain-lain, itu antum nggak bakalan nemuin satu orang pun yang ngomong fusha. Gitu loh. Tapi mereka paham fusha itu gimana. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong min aina anta ya akhi, mereka paham. Mereka paham dengan kita ngomong apa, tapi mereka nggak ngomong kayak gitu. Mereka nggak jawab dengan fusha juga. Mereka bakalan jawab dengan ammiyah. Kecuali orang Arab yang emang pendidikannya tinggi, minimal SMA lah, SMA lulus. Minimal SMA lulus, mereka pasti paham fusha dan bisa ngomong pakai fusha. Tapi kalau misalnya pendidikannya, mohon maaf, di bawah, itu biasanya mereka nggak bisa fusha sama sekali. Mereka nggak paham dan mereka nggak bisa ngomong. Jadi mereka bakalan pakai ammiyah gitu loh. Nah, ammiyah ini jenisnya ada banyak lagi. Kurang lebih ada 3, antara 3 dan 4. Ammiyah itu diklasifikasikan sesuai daerahnya. Pertama ada ammiyah khalijiyah. Khalijiyah itu adalah ammiyah yang dipakai di negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain,
Uni Emirat Arab, Oman, dan sedikit bagian dari Irak gitu. Nah, lahjah mereka atau aksen atau dialek mereka itu namanya adalah Kharijiyah. Nah, terus ada lagi lahjah Syamiyah atau dialek Syam, Amiyah Syam. Syam itu adalah daerah-daerah negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, dan sedikit bagian dari Irak. Itu namanya dialek Syam atau Amiyah Syam. Terus yang ketiga ada Amiyah Misriyah, yaitu Mesir. Dipakai di Mesir, Sudan, Libya, kalau nggak salah ya. Nah, tiga ini yang terkenal, Amiyah yang terkenal, bahasa informal Arab yang terkenal. Ada lagi satu lagi sebenarnya, tapi ini masih jadi perdebatan apakah termasuk dialek Arab atau bukan, yaitu adalah al-lahjah al-magharibah, lahjah al-magharibiyah, al-lahjah al-maghribiyah atau dialek Maroko. Dialek Maroko itu masih menjadi perdebatan apakah dia termasuk dialek bahasa Arab atau bukan. Karena banyak kata-katanya itu diambil dari bahasa Prancis dan banyak orang dari Saudi, dari Yaman, dari atau Syam atau dari Khalij itu mereka nggak paham dengan orang Maroko dan orang Aljazair gitu karena bahasa Arabnya beda banget gitu loh. Maka ya dari sini masih jadi perdebatan ini termasuk dialek Arab atau bukan seperti itu. Tapi ala kulli hal, walaupun mereka bahasa Amiyah ini berbeda-beda ya dari setiap tempat. Misalnya Amiyahnya Saudi berbeda dengan Amiyahnya Mesir, Amiyahnya Suriah berbeda dengan Amiyahnya Aljazair seperti itu. Akan tetapi secara garis besar mereka masih bisa paham satu sama lain walaupun kadang-kadang kayak ada miskomunikasi gitu. Kayak kita ngomong sama orang Malaysia gitu. Saya punya orang Malaysia, saya sering ngobrol sama beliau, itu suka salah paham gitu loh. Dia ngomong apa, saya nangkepnya apa gitu. Jadi kalau jawab pertanyaannya dia kadang-kadang dia bingung, nih saya nggak tanya ini gitu loh kata dia begitu, tapi jawaban saya apa gitu, ditanya apa jawabnya apa, kayak gitulah. Tapi secara garis besar kan kita bisa paham ya dengan orang Malaysia ngomong apa seperti itu. Nah, jadi dialek Arab kayak gitulah, mereka masih bisa paham. Dan biasanya orang Arab kalau misalnya ketemu orang Arab dari negara lain, misalnya orang Yaman ketemu dengan orang Palestina, mereka bakalan ngobrol dengan fusha, dengan bahasa formal kayak gini. Jadi mereka bisa lebih paham satu sama lain seperti itu. Jadi ibaratnya fusha ini bahasa pemersatunya lah. Amiyah bahasa sehari-hari, tapi fusha adalah bahasa pemersatu. Karena dari Maroko sampai Arab Saudi sampai Indonesia lah gitu. Yang paham itu adalah bahasa Arab fusha bukan Amiyah. Amiyah itu berbeda-beda, jangankan dari negara ke negara lain. Di satu negara, di kota yang berbeda, itu kadang-kadang mereka nggak bisa paham satu sama lain gitu loh. Misalnya di Saudi, ada orang dari Riyadh ngobrol sama orang dari Jeddah misalnya. Belum tentu mereka bisa paham satu sama lain gitu loh dalam bahasa dialek mereka sehari-hari. Jadi kadang-kadang pakai fusha seperti itu kayak gitu. Nah, mungkin Nikma gimana? Jelas jawabannya? Jadi panjang lebar seperti ini ya. Nah, tapi untuk kita nggak usah pusing-pusing dengan Amiyah, kita belajar fusha aja. Karena orang Arab juga paham lah. Karena kita Ajami, kita bukan orang Arab. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Arab, paling terbaik atau yang terbaik adalah kita belajar fusha karena kita bisa dimengerti sama semua orang Arab dari mana aja. Nah, Bismillah, apakah sukun yang bertemu dengan alif lam akan selalu berubah menjadi kasrah? Sukun bertemu dengan alif lam apakah enggak, tergantung tergantung apa yang sukunnya. Kalau misalnya dia sukunnya itu fi'il atau kayak tadi kata kerja, misalnya jalasat, zahabat, terus apalagi darosat, katabat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kata-kata kayak gini yang tadi saya sebutin itu setelahnya ada alif lam, maka dia pasti kasrah. Tapi ada yang dia misalnya sukun terus ketemu alif lam itu dhammah jadinya. Contohnya kayak di ayat Al-Quran ada la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ini kan aslinya la yu'akhidhukum. Oke, bakalan saya tulis ya. Oh, nggak usah jauh-jauh, ada nih. Kata nih. Wa'alaikum. Contoh ini ya, wa'alaikum assalam. Nah, ini wa'alaikum, mim ini kan sukun ya. Nah, sukun. Sukun. Nah,
dia ini sukun. Tapi setelahnya alif lam. Kalau misalnya mau kita putus, kita bisa baca wa'alaikum assalam. Tapi kalau misalnya kita lanjut, dia bakalan jadi dhammah. Nah, wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam, bukan kasrah, bukan wa'alaikumissalam. Kenapa dia jadi dhammah? Karena sebelumnya dhammah. Karena harokat di huruf sebelumnya itu adalah dhammah. Nih, di huruf kafnya dia dhammah, makanya mimnya juga dhammah. Wa'alaikumussalam. Tapi kalau misalnya belakangnya kasrah, maka dia kasrah juga. Nah, barakallahu fiik. Jelas? Saya tanya latihan 7 nomor 4. Usamatun talibu bil Madinah. Saya nggak paham ini. Latihan 7 nomor 4. Yang mana? Zain Maulana bisa diperjelas lagi. Bismillah, apa perbedaan ma dan laisa? Kapan menggunakan laisa dan kapan menggunakan ma? Apa perbedaannya? Oke, nah. Saya bakalan jelasin yang udah kita pelajarin aja ya. Kalau kita mau bilang, saya tidak punya, kita bilang, ma indi. Ada lagi cara bilang, saya nggak punya, selain ma indi. Tadi kita udah pelajarin itu mali, contohnya, mali. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu pakai laisa. Nah, gini, laisa ladayya. Nah, laisa ladayya, saya nggak punya. Misalnya, laisa ladayya akhun, saya nggak punya saudara laki-laki kayak gitu. Nah, perbedaannya di sini laisa dan ma adalah cara pemakaiannya. Kalau ma, dia antara depannya indi atau wuli. Jadi ma indi atau mali. Nah, tapi kalau laisa, dia belakangnya ladayya. Laisa ladayya, saya nggak punya. Kita nggak bisa bilang laisa indi. Laisa indi, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Salah. Dan kita juga nggak bisa bilang ma ladayya. Ma ladayya juga salah. Nah, jadi laisa ladayya, ma indi atau mali. Nah, seperti itu. Tapi artinya sama di sini, saya nggak punya ma. Ma dan laisa di sini artinya adalah untuk nafi atau untuk negation atau untuk menegatifkan pernyataan. Apa boleh diulang kembali penjelasannya yang mana? Bismillah, tolong jelaskan lagi sedikit tentang penggunaan ma'a dan inda. Anda masih belum paham. Oke, maksudnya latihan ulangan harian 1 sampai 7. Zain Maulana untuk latihan ulangan harian atau latihan harian. Saya nggak tahu tentang hal ini ya. Nanti bisa ditanyakan ke Akhfarid ya. Tanyakan Akhfarid karena saya bukan bagiannya itu. Hadza laisa nasibi. Nah. Oke, Jumadil awal perbedaan ma'a dan indah. Ma'a dan indah atau indah dan li? Saya bingung juga pertanyaan ini. Ma'a itu bersama, kalau indah memiliki atau di sisi. Muhammad ma'a akhihi. Muhammad bersama saudaranya. Muhammad indahu akhun. Muhammad punya saudara. Gitu. Beda ya artinya ma'a dan indah. Ma'a bersama, indah itu apa tadi? Memiliki. Dan juga indah itu artinya banyak ya. Salah satunya adalah di sisi atau bersama juga bisa. Oh, maksudnya pertanyaan ini kali ya. Ma'a dan indah itu di satu titik punya satu arti, yaitu bersama. Bedanya apa? Kalau ma'a itu dia lebih umum. Ma'a itu artinya bersama dan di mana aja tempatnya. Tapi kalau indah itu biasanya bersama, akan tetapi dia tempatnya di tempat tertutup atau di dalam rumah. Contohnya, ana ma'a sodiqi. Saya bersama temanku. Nah, saya bersama temankunya ini bisa di mana aja.
Bisa di jalanan, bisa di rumah, bisa di taman, di masjid, di mana aja, ma'a pakainya. Tapi kalau inda itu lebih spesifik maknanya. Contohnya, ana inda akhi. Saya sedang bersama saudaraku, tapi di dalam rumahnya dia. Biasanya seperti itu maknanya. Ana inda akhi biasanya artinya adalah saya lagi di rumah saudara saya, guys. Contohnya kayak gitu. Atau nahnu indal mudir. Nahnu indal mudir. Kami sedang bersama mudir di kamar di kantornya mudir atau di rumahnya mudir. Seperti itu. Eh, boleh diulangi kembali lagi penjelasannya? Jihan Mahira, pertanyaan apa tadi ya? Oh, oke. Jadi, oke, pertanyaan apa tak marbutoh yang digunakan muzakkar hanya pada nama-nama yang disebutkan di layar? Syukron. Ya, tadi saya jawab ala haddi ilmi. Apa namanya? Setahu saya, iya, kata yang ada tak marbutoh di akhirannya yang muzakkar itu nama-nama aja. Udah jawabannya itu aja. Untuk nama-nama aja. Karena saya nggak pernah nemu kata benda atau ghairu aqil yang nggak punya akal yang akhirnya tak marbutoh akan tetapi dia muzakkar. Saya nggak pernah nemu kayak gitu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana maksudnya objek dari sebuah kata kerja berada dalam bentuk mansub memiliki akhiran? Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana maksudnya objek dari sebuah kata kerja berada dalam bentuk mansub memiliki akhiran fathah, namun tidak tampak pada kata benda yang melekat padanya kata ganti milik orang pertama. Ini di materi 11.3. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Kita lihat materi 11.3. Afwan Ustaz, kalau misalkan yang mu'annas namun tidak ada tambah mutunya gimana? Itu kemungkinan ada dua ya, kalau salah. Ya, jadi ada beberapa kata mu'annas akan tetapi akhirnya bukan tamar butoh. Contohnya nar, yad, ain dan lain-lain. Nah, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah anggota tubuh yang berpasangan. Contoh mata, telinga, tangan dan kaki. Mata bahasa Arabnya ainun, ain. Akhirnya bukan tamar butoh kan? Akan tetapi dia mu'annas. Nah, begitu juga telinga. Telinga itu adalah uzun. Uzun. Dia nggak punya tak marbutoh di belakang ya, akan tetapi dia muannas. Begitu juga kaki dan tangan kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu namanya muannas samai. Ada namanya muannas samai. Dia muannas emang udah dari sananya muannas. Dari orang Arab nih, dari nenek moyangnya orang Arab, itu dari dulu ngomong misalnya nar, nar atau bir. Nar aja deh, nar itu artinya api. Api dalam bahasa Arab itu mu'annas, walaupun akhirnya bukan tak marbutoh. Dan dia adalah mu'annas sama'i. Yang emang udah orang Arab dari nenek moyangnya itu ngomong nar ya, nar, mu'annas, mu'annas, mu'annas. Dari sananya begitu, seperti itu. Jadi emang harus ada hafalan juga. Seperti itu. Nah, atamanna an yakuna wadihan. Semoga jelas ya jawabannya. Materi 11.3 yang di WA group. Afwan. Kalau yang masalah di WhatsApp, saya nggak tahu menahu ya. Nah, Yayan, tafadhol bisa ditanyakan sama Ustadz Farid ya. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi.
Ustaz Royhan, mungkin tadi yang Nah. Selain nama yang akhirnya ada tamar butohnya itu mungkin contohnya Usama. Usama kan bisa nama orang, bisa nama singa juga kan. Oh iya. Tapi Usamah kalau singa dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Benar? Nah, dijawab sama Ustadz Farid ya. Jadi ada selain nama ya. Tapi saya rasa itu dikit banget ya. Paling Ya, cuma jarang banget. berapa gitu bisa dihitung lah. Nah, jarang banget. Usamah itu artinya dua ya. Bisa nama laki-laki, bisa juga nama singa. Singa itu punya banyak nama dalam bahasa Arab. Asad, Laith, Usamah, Asja' dan lain-lain. Salah satunya adalah Usamah. Nah, Usamah akhirnya tak marbutah, tetapi dia muzakkar, nama hewan. Nah, jazakallah khairan ya Ustadz Farid. Nah, 2 menit lagi sebelum kita tutup. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Jika ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan lagi di kolom chat atau langsung juga boleh, tinggal raise hand nanti kita unmute-kan. Tafadhal jika ada pertanyaan lagi. Oke, Al-Akh Zuldi Andri, tafadhal. Nam Ustaz Afwan. Nah, Ya Ustaz. ya, Pak. Nah, tafadhal. Ya. Maaf Afwan. Kalau menentukan harokatnya itu apa udah belajar sekarang atau gimana Ustaz? Tadi banyak yang salah, kadang zahabu itu. Nanti gimana sebenarnya? Waduh. Menentukan Ya, harokat itu bakalan ya, belajar ini ya. Apa nanti kita belajarnya atau memang Apa Muhammad itu menentukan harokat itu kita belajar dari awal sebenarnya. Jadi udah apa namanya sih? Ya. Jadi dia setiap materi itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya jawab bagaimana cara menentukan harokat, ya belajar. Ya itu dengan apa namanya? Dengan waktu kita belajar bakalan ini apa namanya? Bakalan kita bisa sendiri begitu. Bukan bisa sendiri, Ya. tetapi setiap harokat itu alasan kenapa dia begitu itu berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang secara general gitu. Secara umum saya nggak bisa jelasin. Begitu, Contohnya Ustaz. kayak Ya. contoh apa namanya? Ya. Qala Muhammadin. Contohnya kayak qala Muhammadin. Kenapa di sini Hamidin? Karena dia mudhof ilaih seperti itu. Sedangkan kenapa dia kasroh? Karena dia mudhof ilaih. Sedangkan di kasus lain, misalnya fil baiti, dia kasroh juga di sini ya, tetapi kenapa dia kasrohnya berbeda? Karena sebelumnya ada huruf jar yaitu fi kayak gitu, fil baiti. Nah, jadinya apa namanya? Setiap kata ya apa namanya? Harokat akhirannya itu berubah tergantung posisinya seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, Ustaz. Jadi maksudnya kita sambil belajar terus begitu, Ustaz ya? Insya Allah nanti akan paham sendiri ya? Nah, Apa begitu, Ustaz? Ya betul kayak ya? gitu. Saya bakalan koreksi kalau misalnya baca aja, lagi belajar, baca, saya bakalan koreksi kalau misalnya salah harokat akhirnya. Tapi kalau misalnya lagi ngomong, saya nggak bakal koreksi. Kenapa? Karena namanya ngomong itu kan orang lagi latihan seperti itu. Kalau misalnya saya koreksi, nanti malah kayak pertama repot gitu kan. Iya, betul. Cuma yang penting kan saya kalau misalnya ngomong kan intinya saya paham dengan apa yang antum ngomongin kan seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya orang lagi ngomong kita koreksi itu kurang adab aja sih. Nah, Iya. Jadi intinya kalau misalnya ada yang mau dibaca, baca aja terus Ustaz gitu ya. Mau salah apa nanti kan kita nggak paham, belum paham semua nih Ustaz. nggak apa-apa. Yang penting paham maknanya. Gitu. Iya.
Ya udah. Jadi sekali satu lagi Ustaz, Betul. ini kita untuk ini apa perlu memaham maknanya juga, apa belajar sambil mengharokat juga, atau mana yang duluan nih Pak Adi? Semuanya sih ya, semuanya. Akan tetapi kita jangan Semuanya. terlalu fokus pada sesuatu dan akhirnya yang lainnya kita tinggalin seperti itu. Kalau Ana sendiri, untuk Ana sendiri, Ya. Ana itu pertama fokus di makna dan taroki, Maknanya. yaitu konstruksi bahasanya, yaitu bagaimana kalau begini, ini bagaimana, seperti itu. Misalnya cara kita ngomong, kamu di mana, atau misalnya kita ngomong kepemilikan dan lain-lain seperti itu. Saya belajar itunya dulu. Terus yang kedua, apa namanya, kosakata. Gitu. Yang kedua kosakata. Lalu yang ketiga baru saya prioritaskan harokatnya. Tapi bukan berarti saya nggak prioritasin harokat juga, tetapi saya prioritasin juga, tetapi nggak setajam saat saya memperhatikan konstruksi kata dan juga dan juga kosakatanya. Karena untuk memahami suatu teks, misalnya nanti kita udah bahasa Arabnya udah ibaratnya udah intermediate lah atau udah kelas menengah, itu harokat itu saat kita baca suatu teks itu penting banget untuk memahami suatu makna gitu. Jadi memahami suatu maknanya bisa kita lihat dari harokatnya, dan cara kita tahu ini apa atau harokatnya bagaimana itu dari kita pelajarin konstruksi bahasanya atau nahwunya seperti itu. Dan nggak terlalu susah kok insya Allah. Asalkan kita terus belajar, nanti kita bakal bisa tahu perbedaannya di mana seperti itu. Yes, Ustaz. Syukuran Ustaz atas ilmunya. Nah, wa iyak. Nah, tafadhali, HP-nya panas itu katanya. Nah, mungkin udah nggak ada pertanyaan ya. Hadza minni in kunt ayya khata' aw akhta' katsirah minni fa'a'tadiru minkum wa nas'alullaha as-salama wal 'afwa wal 'afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Ustadz Raihan kita ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya, dan juga karena sudah cukup malam, kita langsung saja tutup acara kali ini dengan doa hamdalah ya, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ikhwah semuanya.